Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berharga ini kita akan membahas tentang kisah pentingnya klarifikasi atau tabayun. Kisah ini terdapat dalam buku 55 Kisah Bijak yang ditulis oleh Muhsin Al-Jufri, halaman yang ke-98. Yakni kisahnya adalah Al-Harits dari suku Khuzai datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sebelum ia pulang untuk mengajak kaumnya memeluk Islam, untuk mengikut Islam, Nabi menjanjikan kepadanya akan mengutus petugas untuk mengambil zakat mereka apabila datang waktunya untuk mengeluarkan zakat. Maka singkat cerita, saat yang dijanjikan telah tiba, namun ternyata utusan Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW tak kunjung datang menemui Al-Harits. Akan tetapi Al-Harits yakin Nabi tak akan mengingkari janjinya. Tetapi mengapa tak ada utusan yang datang kepadanya, yaitu kepada Al-Harits untuk mengambil zakat mereka? Maka ia khawatir akan Nabi Muhammad SAW marah kepadanya. Karena itu juga ia mengumpulkan para wajib zakat untuk datang bersama-sama menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ternyata sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat seperti yang Rasulullah SAW janjikan kepadanya. Namun di tengah perjalanan Al-Harits mengurungkan niatnya dan kembali ke Madinah. Yang lebih runyamnya, yang lebih parahnya adalah ia menyampaikan laporan bahwa Al-Harits tidak mau menyerahkan zakat kepadanya dan berniat akan membunuhnya. Menerima laporan ini, Nabi tidak langsung mengambil sikap apapun, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bijak. Lalu Rasulullah SAW mengirim utusan yang kedua untuk mengklarifikasi, untuk tabayun. Maka utusan yang kedua bertemu dengan rombongan Al-Harits di tengah perjalanan, yakni yang mana kelompok Al-Harits ingin menjumpai Rasulullah SAW ke Madinah, dan utusan yang kedua yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjumpai Al-Harits juga pergi untuk menemui Al-Harits. Ternyata mereka bertemu di tengah perjalanan. Maka saat kelompok kedua ini, rombongan kedua yang diutus Nabi ini bertanya kepada Al-Harits mengenai kebenaran berita yang telah disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah kepada Rasulullah SAW tersebut. Al-Harits menjawab, apa kata Al-Harits? Demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, aku tidak melihatnya, yaitu tidak melihat Al-Walid bin Uqbah, dan tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Akhirnya rombongan suku Khuzai, yaitu kelompok Al-Harits, dan utusan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW datang bersama-sama
ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya pihak dipertemukan, persoalan menjadi jelas. Ternyata Al-Walid bin Uqbah menyampaikan berita tanpa melihat kenyataan. Karena di tengah perjalanan, mungkin karena sesuatu hal yang ia merasa gentar untuk datang menemui suku Khuzai. Apa yang ia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ternyata hanya kesimpulan dari dugaan-dugaan yang muncul dari benaknya sendiri. Karena peristiwa di ataslah, karena peristiwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang sekira-kira artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Bila kabar Uqbah dipercaya tanpa ada klarifikasi atau tabayun, bukan tidak mungkin akan terwujud dan terjadi dengan peperangan. Maka klarifikasi atau tabayun atas sebuah berita mutlak sangat diperlukan sekali, lebih-lebih yang berpotensi menimbulkan konflik. Maka untuk memperjelas sesuatu kebenaran kejadian atau berita, maka dengan mengklarifikasi atau tabayun agar tidak terjadi perpecah belahan. Apalagi zaman yang canggih saat ini, berita hoak bertebaran di mana-mana. Bahkan berita-berita yang datang kepada kita, begitu banyak berita-berita orang-orang yang munafik atau orang-orang yang fasik memberikan berita kepada kita, kadang-kadang hanya dikarang dan sebagainya. Maka telitilah kebenarannya agar kita tidak mencelakakan orang lain, dan juga jangan sampai kiranya kita menyesal di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab.